Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan perjalanan hidup Bu Sri, seorang wanita sederhana dari Mojokerto yang merantau ke Dubai sebagai pekerja migran. Di balik kemegahan kota metropolitan, ia menemukan tantangan, kerinduan, dan makna sesungguhnya dari pengorbanan. Dengan ketulusan dan kehangatan tradisi Jawa yang ia bawa, Bu Sri tidak hanya mengubah hidup majikannya, tetapi juga menemukan takdirnya sendiri. Kisah ini adalah tentang ketabahan, ikatan manusia, dan bagaimana sebuah kebaikan kecil bisa melahirkan perubahan besar. Mari kita simak perjalanan inspiratif Bu Sri, dari desa yang sunyi hingga istana yang megah, dan kembali ke tanah kelahirannya dengan hati yang penuh syukur. Fajar di Dubai tidak datang dengan kokok ayam, melainkan dengan seberkas cahaya tajam yang membelah kegelapan gurun, memantul pada gedung-gedung kaca hingga menyilaukan mata. Di dalam istana yang dingin dan senyap, rutinitas Bu Sri dimulai jauh sebelum cahaya itu menyentuh lantai marmer. Hari-hari pertamanya terasa kaku dan mekanis. Seorang perawat senior yang tegas akan memberinya daftar tugas dengan isyarat tangan, mengawasinya dengan tatapan tajam. Mengganti tabung infus, memeriksa angka-angka pada monitor, membalik tubuh Syaiha Laila yang tak berdaya setiap 2 jam untuk mencegah luka, semua dilakukan dengan efisiensi yang dimin. Tangan Bu Sri yang terbiasa dengan pekerjaan kasar terasa canggung saat harus menyeka kulit yang rapuh itu dengan spons dan sabun antiseptik beraroma kimia. Ia melihat perawat lain bekerja dengan cepat, seolah Syaiha Laila hanyalah sebuah manekin mahal yang harus dirawat. Mereka mengoleskan lotion mewah dari botol-botol cantik, namun sentuhan mereka terasa kosong tanpa kehangatan. Bu Sri melakukan tugasnya dalam diam, namun hatinya mencatat semua kekosongan itu. Sebuah kerinduan yang mendalam akan rumah mulai menggerogotinya. Suatu sore, saat ia mendapat waktu istirahat, ia berjalan tanpa tujuan di taman yang luasnya tak terkira. Matanya menangkap beberapa pot keramik besar yang kosong dan terabaikan di sudut dekat rumah kaca. Sebuah ide mulai bersemi. Dengan gerakan tangan yang penuh hormat, ia meminta izin pada kepala tukang kebun, seorang pria Pakistan yang sangar namun mengangguk setuju melihat kesungguhan di mata Bu Sri. Keesokan harinya, Bu Sri membawa sebuah bungkusan kecil dari kamarnya. Di dalamnya, beberapa rimpang kencur dan kunyit yang ia selipkan di antara bajunya dari Mojokerto. Layu, namun masih hidup. Merasakan kembali tanah di antara jemarinya adalah sebuah kemewahan. Ia menanam rimpang-rimpang itu dengan penuh kasih, menyiraminya dengan air dari selang taman, seolah sedang menanam harapan di tengah padang pasir. Beberapa minggu kemudian, saat tunas-tunas pertama muncul, Bu Sri memanen hasilnya. Di dapur utama yang berkilauan dan dipenuhi peralatan canggih, kehadirannya dengan sebuah cobek dan ulekan batu tampak sangat kontras. Suara tumbukannya yang ritmis dan membumi terdengar ganjil di antara desingan mesin kopi dan oven digital. Aroma herbal yang segar dan sedikit pedas mulai menguar, mengalahkan wangi pengharum ruangan yang mahal. Para koki dan staf lain melirik dengan penasaran. Dengan ramuan jamu berwarna kuning keemasan yang masih hangat di sebuah mangkuk kecil, ia kembali ke kamar Syaiha Laila. Perawat yang berjaga mengangkat alisnya, namun Bu Sri hanya tersenyum tipis. Ia meniup uap dari sendok kayu kecil yang juga ia bawa dari rumah. Lalu dengan kesabaran tak terbatas, ia menyentuhkan ujung sendok ke bibir Syaiha Laila yang kering. Tidak ada respon. Ia mencoba lagi. Setetes cairan berhasil masuk. Ia melakukannya setiap pagi,
sebuah ritual hening yang menjadi jembatannya menuju masa lalu dan harapannya untuk masa depan. Sore hari menjadi waktu favoritnya. Ia akan mendorong kursi roda Syekha Laila menyusuri jalan setapak di taman. Ia tidak hanya mendorong, ia akan berhenti, memetik sekuntum bunga melati dan meletakkannya di telapak tangan Syekha Laila, berharap aromanya dapat membangkitkan sesuatu. Ia akan menunjuk pada seekor bulbul yang hinggap di dahan, menceritakan gerak-geriknya dengan isyarat tangan yang lembut. Di tepi kolam ikan koi di bawah naungan pohon palem, Busri akan duduk di samping kursi roda itu. Dan di sanalah ia mulai bersenandung. Bukan lagu yang ceria, melainkan tembang-tembang Jawa kuno yang lirih dan syahdu. Lagu yang ibunya nyanyikan untuknya dan yang ia nyanyikan untuk Anissa. Suatu sore, saat ia menyenandungkan lirilir, sebuah tembang yang sejatinya adalah panggilan untuk bangkit dan bekerja, ia melihat sesuatu. Sebuah kedutan di kelopak mata Syekha Laila. Busri menghentikan senandungnya, menahan nafas. Ia melanjutkan lagi dengan lebih lembut. Jari telunjuk Syekha Laila yang biasanya terkulai lemas bergerak sedikit. Busri merasakan jantungnya berdebar kencang. Dan puncaknya, saat alunan syahdu itu mencapai nadanya yang paling menyentuh, setetes air mata bening mengalir perlahan dari sudut mata Syekha Laila, membasahi pipinya yang pucat. Busri tertegun. Ia tidak menyekanya. Ia membiarkan air mata itu menjadi saksi bisu dari sebuah jiwa yang mulai terjaga. Sebuah ikatan telah lahir dari keheningan. Dari balik jendela ruang kerjanya di lantai 2 yang menghadap ke taman, sang pengusaha sering mengamati pemandangan itu. Awalnya ia hanya melihat seorang pegawai yang melakukan tugasnya. Namun kini ia melihat lebih. Ia melihat pot-pot berisi tanaman aneh di sudut taman. Ia mencium aroma herbal yang tidak ia kenali di koridor dekat kamar istrinya. Suatu malam, ia pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya lelah oleh rapat dan angka. Ia berhenti di depan pintu kamar istrinya yang sedikit terbuka. Ia melihat pemandangan yang membuatnya terpaku. Busri sedang duduk di lantai dengan telaten memijat kaki Syekha Laila yang pucat dengan minyak kelapa hangat. Sambil memijat, ia bersenandung sangat pelan. Dan di wajah istrinya yang terlelap, sang pengusaha melihat sesuatu yang telah hilang selama bertahun-tahun, yaitu sebuah ekspresi damai, seulas senyum tipis yang tulus. Garis-garis keras di wajah sang pengusaha melunak. Tanpa suara, ia mundur kembali ke dalam bayang-bayang koridor. Hatinya dipenuhi oleh emosi yang tidak bisa ia beri nama. Ia sedang menyaksikan sebuah keajaiban kecil yang dibawakan oleh seorang wanita sederhana dari negeri yang jauh. Air mata tunggal yang jatuh di pipi Syekha Laila seolah menjadi bendungan yang pecah. Itu bukan tangisan kesedihan, melainkan pencairan pertama dari jiwa yang telah lama membeku. Bagi Busri, tetesan itu adalah tanda bahwa di dalam keheningan yang dalam, ada seseorang yang mendengarkan. Harapannya, yang semula hanya setitik cahaya, kini menyala menjadi obor yang terang. Rutinitasnya tidak lagi terasa seperti tugas, melainkan sebuah misi suci. Ia menjadi lebih berani dalam pendekatannya. Terinspirasi oleh pijat refleksi yang diajarkan neneknya, Busri mulai memijat telapak tangan dan kaki Syekha Laila dengan lebih teratur setiap malam. Ia akan menekan titik-titik tertentu dengan ibu jarinya yang kuat namun lembut, mencoba membangunkan kembali jalur-jalur saraf yang tertidur. Awalnya, otot-otot itu terasa pasif dan tak bernyawa. Namun perlahan, Busri mulai merasakan respon. Sebuah kedutan kecil di jari kaki, sebuah tarikan samar di telapak tangan. Setiap respon adalah sebuah kemenangan yang ia simpan dalam hati. Ritual jamu pagi hari kini disambut berbeda. Saat Busri mendekat dengan mangkuk porselen kecil,
bibir Syeikah Laila akan sedikit terbuka. Sebuah antisipasi yang jelas. Matanya, yang dulu kosong seperti cakrawala gurun, kini memiliki fokus. Mereka akan mengikuti setiap gerakan Busri di dalam kamar, dari sudut tempat ia meracik jamu hingga ke sisi ranjang. Sebuah terobosan besar terjadi pada suatu pagi yang cerah. Busri, dengan instingnya, memutuskan untuk membuat bubur sumsum. Aroma pandan dan santan yang lembut menguar dari dapur kecilnya. Sebuah wangi yang sangat kontras dengan bau antiseptik di sayap medis kediaman itu. Ia membawa semangkuk bubur yang masih hangat ke kamar. Saat ia menyendokkan suapan pertama, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tangan kanan Syeikah Laila, yang selama berbulan-bulan hanya terkulai lemas di sisi kursi rodanya, terangkat dengan gerakan yang gemetar dan patah-patah. Tangan itu tidak sampai ke sendok, hanya terangkat beberapa senti sebelum jatuh kembali. Namun niatnya begitu jelas sehingga membuat Busri menahan nafas. Busri tidak mengambil alih. Sebaliknya, ia meletakkan sendok itu, lalu dengan sangat lembut ia menangkupkan tangannya di atas tangan Syeikah Laila yang gemetar. Ia membimbing tangan itu untuk menggenggam sendok bersama-sama. Gerakannya lambat. Sebuah tarian kerjasama yang penuh perjuangan. Bersama-sama, mereka berhasil membawa suapan pertama bubur itu ke mulut Syeikah Laila. Kemenangan itu tidak dirayakan dengan sorak-sorai, hanya dengan tatapan mata yang dalam dan senyum tulus dari Busri yang dibalas dengan kilau baru di mata pasiennya. Komunikasi mereka berevolusi melampaui senandung dan sentuhan. Saat di taman, Busri menunjuk pada rumpun mawar merah yang mekar sempurna. Beberapa jam kemudian, saat mereka melewati tempat yang sama, Syeikah Laila perlahan mengangkat lengannya yang gemetar dan jari telunjuknya menunjuk lurus ke arah mawar yang sama. Itu bukan sekedar gerakan acak, itu adalah pilihan, sebuah ingatan, sebuah keinginan yang diekspresikan. Dengan hati yang meluap-luap, Busri memetik mawar itu dan meletakkannya dengan hati-hati di pangkuan Syeikah Laila, yang kemudian menunduk untuk menghirup aromanya. Kepercayaan diri Busri tumbuh bersamaan dengan kemajuan Syeikah Laila. Ia memutuskan untuk mengambil resiko kecil. Di dapur yang berlimpah buah-buahan tropis impor, ia menyiapkan seporsi kecil rujak buah. Ia menumbuk saus gula merah dengan sedikit saja cabai dan asam jawa, menciptakan rasa yang kompleks, manis, asam, dengan sedikit kejutan hangat. Ia ragu sejenak. Ini jelas di luar diet medis yang ketat. Namun melihat tatapan Syeikah Laila yang semakin hidup, ia merasa ini adalah resiko yang pantas diambil. Dengan jantung berdebar, ia menyodorkan sepotong mangga yang telah dicelupkan ke dalam saus itu. Syeikah Laila mengunyahnya perlahan. Matanya langsung melebar. Sebuah ekspresi terkejut bukan karena tidak suka, tetapi karena sebuah ledakan rasa yang telah lama terlupakan. Ia sempat khawatir ia telah berbuat salah. Namun kemudian, bibir Syeikah Laila melengkung membentuk sebuah senyuman. Bukan senyum damai, melainkan senyum jenaka yang penuh kenangan. Matanya berbinar, seolah ia baru saja mengingat petualangan masa muda di sebuah pasar di Asia Tenggara. Ia lalu membuat gerakan kecil dengan jarinya, meminta lagi. Di momen itu, mereka bukan lagi perawat dan pasien. Mereka adalah dua sahabat yang berbagi sahasia kecil yang lezat. Semua perubahan ini tidak luput dari mata sang pengusaha. Ia tidak lagi hanya mengamati dari kejauhan. Jadwalnya yang padat mulai berubah. Ia akan pulang lebih awal, sengaja berjalan melewati taman saat istrinya dan Busri ada di sana. Suatu sore, dari balkon kantornya, ia menyaksikan insiden rujak itu. Ia melihat senyum jenaka di wajah istrinya. Senyum yang ia kira telah hilang selama-lamanya. Tatapannya beralih ke sebuah foto besar berframe perak. Di mejanya, foto dirinya dan Laila yang jauh lebih muda tertawa lepas di sebuah pantai di Bali dengan sepiring buah-buahan di depan mereka. Sebuah pemahaman yang mendalam menerpa dirinya. Busri tidak hanya menyembuhkan tubuh istrinya, ia membangkitkan kembali jiwanya. Malam itu,
Saat Busri mendorong kursi roda Syekhah Laila kembali ke dalam dari teras, mereka berpapasan dengan sang pengusaha di koridor yang remang-remang. Pria itu berhenti. Ia tidak hanya mengangguk seperti biasanya. Ia berdiri tegak, menatap lurus ke arah Busri. Lalu, dengan perlahan dan penuh hormat, ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Itu bukan tundukan seorang majikan, melainkan gestur penghargaan tertinggi dari seorang suami yang berterima kasih. Busri yang terkejut, secara refleks membalas dengan menundukkan kepalanya. Dalam keheningan koridor mewah itu, sebuah pengakuan tanpa kata telah diberikan. Dan Busri tahu, usahanya telah dilihat dan dihargai melampaui tugasnya sebagai seorang pembantu. Hari itu, udara di dalam istana terasa berbeda. Ada energi yang berdenyut, sebuah kesibukan yang hening dan teratur yang tidak biasa. Busri melihat para staf bergerak lebih cepat. Para petugas kebersihan memoles kembali lantai marmer yang sudah berkilauan, dan beberapa floris datang membawa puluhan rangkaian bunga anggrek putih dan lili Casablanca yang memenuhi koridor dengan aroma agung. Busri merasa sedikit cemas. Ia tidak tahu apa yang sedang disiapkan. Apakah ini sebuah perayaan besar atau justru sebuah pertanda bahwa tugasnya akan segera berakhir? Tugas utamanya hari itu adalah mempersiapkan Syekhah Laila. Namun, ini bukan lagi rutinitas satu arah. Saat Busri mengeluarkan dua pilihan gaun sutra, Syekhah Laila dengan tatapan yang kini jernih dan tegas mengarahkan pandangannya pada gaun berwarna zamrud. Saat Busri menyisir rambutnya yang kini tampak lebih sehat dan tebal, Syekhah Laila mengangkat kepalanya, memudahkan pekerjaan itu. Ia bahkan menunjuk sepasang anting mutiara sederhana di kotak perhiasan. Ia berpartisipasi. Puncak dari semua kemajuan mereka terjadi saat itu juga. Saat Busri hendak membantu Syekhah Laila pindah dari kursi roda ke sebuah sofa beludru yang mewah, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada tekanan dari telapak kaki Syekhah Laila di lantai. Mengikuti instingnya, Busri tidak langsung mendudukannya. Ia hanya menahan kedua tangan Syekhah Laila, memberikan tumpuan. Dan terjadilah keajaiban itu. Dengan otot-otot yang gemetar karena usaha yang luar biasa, Syekhah Laila berdiri. Ia berdiri dengan kekuatannya sendiri. Hanya selama 3 detik yang terasa abadi, namun dalam 3 detik itu, matanya bertemu dengan mata Busri. Dalam tatapan itu, terhampar sebuah dunia penuh rasa terima kasih, kemenangan bersama, dan ikatan yang tak terlukiskan. Tepat saat itu, sang pengusaha masuk. Ia tidak mengenakan setelan bisnisnya yang biasa, melainkan sebuah kandura putih bersih yang membuatnya tampak berwibawa dan khusyuk. Di belakangnya, mengikuti 2 orang pria berjas gelap dengan wajah serius. Satu orang tampak lebih senior, membawa tas kerja dari kulit buaya, sementara yang lebih muda berjalan dengan sikap hormat. Kehadiran mereka seketika membuat suasana menjadi sangat formal dan tegang. Sang pengusaha tidak memandang Busri. Seluruh perhatiannya tercurah pada istrinya yang kini duduk dengan anggun di sofa. Wajahnya melembut saat melihat istrinya. Pria berjas yang lebih tua membuka tas kerjanya, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal berhias kop surat keemasan dan sebuah pena stilograf yang berat. Dengan gerakan hikmat, ia menyerahkan pena itu kepada sang pengusaha yang kemudian dengan lembut meletakkannya di tangan istrinya. Busri melihat sang pengusaha membimbing tangan istrinya yang masih sedikit kaku untuk membubuhkan tanda tangan di atas garis putus-putus. Goresan tinta itu tidak sempurna, sedikit bergetar, namun itu adalah tanda tangannya. Sah. Dokumen itu kemudian diberi stempel dan disimpan kembali. Busri hanya bisa menonton dari sudut ruangan, merasa kecil dan bingung, hatinya berdebar kencang membayangkan segala kemungkinan. Setelah urusan dokumen selesai, sang pengusaha berdiri dan untuk pertama kalinya ia memutar tubuhnya dan menatap lurus ke arah Busri.
Tatapannya begitu tajam dan penuh intensitas hingga membuat Busri menunduk. Pria berjas yang lebih muda melangkah maju, bukan dengan amplop biasa, melainkan sebuah map portofolio dari kulit berwarna biru tua yang mewah. Dengan tangan yang mulai bergemetar hebat, Busri menerimanya. Map itu terasa berat dan dingin. Jari-jarinya yang kaku kesulitan membuka kancingnya. Di dalamnya bukan surat yang ia lihat, melainkan sebuah sertifikat yang dicetak dengan indah di atas kertas tebal dari sebuah bank swasta ternama. Ia tidak begitu mengerti tulisan bahasa Inggris yang rumit itu, tapi matanya menangkap sesuatu yang universal. Mata uang dan angka, Rp. Lalu matanya mengikuti deretan angka 0 yang seolah tidak ada habisnya. 500 miliar rupiah. Dunia Busri berhenti. Suara di sekitarnya meredup, digantikan oleh suara desing yang memekakkan di telinganya. Deretan angka 0 itu seakan melompat dari kertas, menari-nari di depan matanya hingga pandangannya kabur. Ruangan yang megah itu terasa miring. Lampu kristal di atasnya seolah berayun. Gelombang dingin menjalar dari ujung kakinya, disusul rasa panas yang membakar wajahnya. Portofolio itu terlepas dari genggamannya yang lemas, jatuh tanpa suara di atas karpet Persia yang tebal. Ia terhuyung mundur. Satu tangannya membekap mulutnya sendiri untuk menahan jeritan yang tertahan di tenggorokannya. Dalam kepanikan dan ketidakpercayaan total, ia mengangkat wajahnya mencari jawaban. Matanya yang basah bertemu dengan tatapan tenang sang pengusaha. Lalu ia berpaling pada satu-satunya jangkar di ruangan itu, Syeikah Laila. Wanita itu menatapnya balik, lebih hidup dan sadar dari yang pernah Busri lihat. Matanya berkaca-kaca, namun bukan karena kesedihan. Dengan gerakan yang lambat dan penuh makna, Syeikah Laila menganggukkan kepalanya. Sebuah anggukan yang tegas yang menjawab semua pertanyaan. Bibirnya bergerak membentuk dua kata tanpa suara yang bisa dibaca dengan jelas oleh Busri. Terima kasih. Anggukan itulah puncaknya. Pertahanan terakhir Busri runtuh. Kakinya lemas tak bertenaga dan ia merosot ke lantai. Ia tidak bersujud. Ia hanya ambruk. Air mata yang sejak tadi ditahannya kini tumpah ruah mengalir deras di pipinya. Isak tangisnya adalah campuran dari keterkejutan, kelegaan, kebingungan, dan kebahagiaan yang begitu besar hingga terasa menyakitkan. Bayangan wajah Anissa, atap rumahnya yang bocor, seragam sekolah yang lusuh, semua berkelebat dan kemudian terhapus oleh lautan angka 0 pada sertifikat yang terletak di lantai. Sang pengusaha dan istrinya membiarkannya menangis, memberikan ruang untuk mencerna badai yang baru saja menghantam dan mengubah takdir hidupnya selamanya. Hari terakhir Busri di Istana Dubai tidak diwarnai oleh kesedihan yang muram, melainkan oleh keheningan yang penuh hormat dan kehangatan. Ia melakukan rutinitas paginya untuk yang terakhir kali. Meracik jamu kunyit asam, menyisir rambut Syeikah Laila yang kini berkilau, dan membantunya memilih pakaian. Ada rasa haru yang melingkupi setiap gerakannya. Sebuah kesadaran bahwa sebuah babak penting dalam hidupnya akan segera ditutup. Saat mobil hitam yang akan mengantarkannya ke bandara telah menunggu di depan lobi utama, perpisahannya tidak berlangsung di pintu kamar. Sang pengusaha dan Syeikah Laila, yang kini berdiri tegak dengan bantuan sebuah tongkat berukir yang elegan, mengantarkannya hingga ke pintu utama. Di sana, di bawah lampu kristal raksasa yang pernah membuatnya merasa kecil, Busri kini berdiri sebagai seorang tamu terhormat. Syeikah Laila melepaskan tongkatnya sejenak, membiarkan suaminya menopangnya. Dengan kedua tangannya, ia meraih tangan Busri yang kapalan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam erat, matanya yang jernih berbicara tentang rasa terima kasih yang takkan pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sang pengusaha, untuk pertama kalinya, memberikan sebuah senyuman kecil yang tulus kepada Busri, diikuti dengan tundukan kepala yang dalam dan penuh respek. Busri membalas semua gestur itu dengan membungkukkan badannya. Air mata mengalir di pipinya saat ia berbalik dan melangkah masuk ke dalam mobil. Ia tidak pergi sebagai seorang pembantu yang menyelesaikan kontrak. Ia pergi sebagai seorang sahabat yang telah menyalakan kembali api kehidupan.
Penerbangan pulangnya adalah sebuah pengalaman surreal. Ditempatkan di kursi kelas bisnis yang luas, sebuah hadiah perpisahan kecil dari majikannya, ia merasa canggung. Ia menolak sampahnya yang ditawarkan, hanya memesan teh hangat. Jendela pesawat yang dulu menjadi medium ketakutan dan keasingan, kini menjadi layarnya menuju masa depan. Ia tidak lagi memeluk foto usang, melainkan sebuah tas tangan berisi dokumen yang terasa lebih berat dari emas batangan. Itu bukan beban kekayaan, melainkan beban tanggung jawab. Mendarat di Bandara Juanda, udara tropis yang lembab dan akrab terasa seperti selimut yang memeluknya. Bandara itu tidak lagi tampak mengintimidasi. Ia berjalan dengan langkah yang mantap dan tenang, seorang wanita yang telah melintasi dunia dan kembali sebagai pribadi yang sepenuhnya berbeda. Perjalanan darat menuju Mojokerto adalah sebuah ziarah waktu. Jalanan aspal yang mulus perlahan berganti menjadi jalan beton yang retak, lalu jalan tanah kemerahan yang ia kenal dengan baik. Kabar kepulangannya rupanya telah mendahuluinya. Saat mobil sewaannya memasuki desanya, orang-orang mulai keluar dari rumah mereka, menatap dengan campuran rasa penasaran dan kagum. Di depan rumah bambunya, ibunya berdiri. Wajahnya adalah kanvas dari penantian bertahun-tahun. Dan kemudian, momen yang paling ia rindukan. Dari balik punggung neneknya, muncul sosok gadis kecil yang kini sedikit lebih tinggi. Anissa. Mata mereka bertemu. Keraguan sesaat di wajah Anissa langsung sirna, digantikan oleh teriakan kegembiraan yang tertahan. Ia berlari. Busri menjatuhkan tasnya, berlutut dengan tangan terbuka. Hantaman tubuh kecil Anissa adalah hal paling nyata yang ia rasakan dalam setahun terakhir. Ia memeluk putrinya erat-erat, membenamkan wajahnya di rambut Anissa yang beraroma matahari dan sampo murah. Inilah hadiahnya yang sesungguhnya. Uang 500 miliar itu hanyalah angka abstrak, tetapi pelukan ini adalah rumah. Berita tentang kekayaan Busri menyebar seperti dongeng. Awalnya tak ada yang percaya, dianggap bualan TKI yang berlebihan. Namun, ketika beberapa orang dari bank datang dengan sopan ke desa untuk melakukan verifikasi, seluruh desa terhenyak dalam kebisuan kolektif, yang kemudian meledak menjadi perayaan. Namun di tengah semua perhatian itu, Busri tetaplah Busri. Ia menolak dengan halus tawaran para pengembang yang ingin membeli tanahnya untuk villa. Sebaliknya, orang-orang melihatnya berjalan tanpa alas kaki di pematang sawah bersama kepala desa, merasakan kembali lumpur di sela-sela jari kakinya. Transformasi desa pun dimulai, bukan dengan pembangunan istana, melainkan dengan peletakan fondasi masa depan. Bangunan sekolah dasar yang reot dan beratap bocor diruntuhkan. Di tempatnya, tumbuh sebuah bangunan baru yang kokoh dengan dinding bercat cerah, jendela-jendela besar, sebuah perpustakaan kecil, dan lapangan bermain yang layak. Tak lama kemudian, di sepetak tanah wakaf, sebuah klinik desa modern mulai dibangun, mengakhiri era warga yang harus ditandu berkilo-kilometer untuk mendapatkan pertolongan. Busri tidak membagikan uang secara cuma-cuma. Ia menginvestasikannya pada kehidupan. Ia mendanai pembelian pompa irigasi baru yang mengairi sawah tada hujan, melipat gandakan hasil panen. Ia membangun sebuah bengkel kerja komunal untuk para ibu pengrajin batik, lengkap dengan peralatan dan jalur distribusi ke kota. Ia adalah seorang investor, dan modalnya adalah harapan. Beberapa tahun kemudian, pemandangan telah berubah. Di sebuah teras rumah joglo yang asri dan sejuk, terbuat dari kayu jati kualitas bermutu namun tetap membumi dan menyatu dengan lingkungan, duduklah Busri di sore hari. Ia mengenakan daster batik sederhana, rambutnya disanggul rapi. Di tangannya secangkir teh melati hangat. Dari teras rumahnya, ia memiliki pemandangan terindah di dunia. Ia bisa melihat anak-anak desa, termasuk Anissa yang kini remaja, bermain voli dengan tawa riang di halaman sekolah yang ia bangun. Ia bisa mendengar derum mesin penggilingan padi modern yang bekerja hingga senja, memastikan tidak ada lagi gabah yang terbuang. Suara azan dari menara masjid desa yang baru direnovasi terdengar merdu, memanggil untuk kedamaian. Busri menyesap tehnya. Garis-garis kelelahan dan kekhawatiran di wajahnya telah digantikan oleh kerutan-kerutan halus di sudut matanya saat ia tersenyum. Itu adalah senyuman kepuasan yang dalam.
Ia telah merawat 1 jiwa yang kesepian di sebuah sangkar emas. Dan sebagai balasannya, takdir memberikannya kesempatan untuk merawat 100 jiwa di tanah kelahirannya. Ia tidak membangun menara ganji untuk dirinya sendiri. Ia justru membangun jembatan bagi kaumnya. Dalam keheningan sore itu, diiringi simfoni kehidupan desa yang ia bantu ciptakan, Busri menemukan kedamaiannya yang sejati. Panennya sungguh melimpah. Dan demikianlah perjalanan Busri dari seorang ibu sederhana di Mojokerto hingga menjadi pahlawan bagi desanya. Sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang ketulusan, kerja keras, dan kekuatan sebuah harapan. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.